الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dihaturkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas Bapak Ibu semuanya dengan kebaikan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Walaupun capek di siang hari, walaupun lelah di siang hari, menyempatkan diri untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Kuat melangkahkan kaki, kuat menahan ngantuk, kuat untuk bertahan di sini, menggali manfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberikan kekuatan untuk bisa menyerap apa yang akan disampaikan, kemudian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Insyaallah satu hadis saja yang akan kita bahas di malam ini, kurang lebih sampai jam 9 insyaallah, atau lebih sedikit. Banyak juga enggak apa-apa ya. 9 lebih dikit lah atau banyak nanti. Satu hadis yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, Mencapai Kemuliaan, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dalam hadis-hadis dalam bagian-bagian belakang membawakan hadis-hadis seputar hal yang bisa mentazkiyah jiwa-jiwa kita atau mensucikan jiwa-jiwa kita yang tadinya malas melakukan ketaatan jadi semangat, yang tadinya malas bersikap baik jadi berusaha untuk bersikap baik, yang tadinya senangnya teriak-teriak sekarang suaranya direndahkan, yang tadinya ndak sabaran gimana caranya biar jadi bersabar, yang tadinya pengennya bawaannya emosi terus gimana biar menjadi tenang, berhati-hati dan sebagainya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam bagian-bagian terakhir yang beliau beri judul dengan Kitabul Jami', kitab keseluruhan. Artinya mencakup berbagai pembahasan, mulai dari tawadhu'nya, mulai dari silaturahminya, menebar salamnya, mudah memberinya, dan memperingatkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk, mulai dari pelitnya, gampang marahnya, tidak sabarnya, dan sebagainya. Dan insyaallah hadis yang akan kita bawakan di malam kali ini tentang fadl al-mu'min al-qawi, keutamaan seorang mukmin yang kuat. Keutamaan seorang mukmin yang kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu namanya Abu Hurairah, nama panggilannya namanya Abdurrahman. Namanya sebenarnya Abdurrahman. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman. Dipanggilnya Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya anak kucing. Berarti Abu Hurairah bapaknya kucing ya. Sekarang yang suka pet shop itu belanjanya ke situ, suka pelihara kucing, besok dipanggilnya Abu Hurairah ya. Karena peliharaan kucingnya banyak ya, Abu Hurairah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau suka sama kucing.
makanya dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, bapaknya kucing. Maksudnya penyayang kucing, yang sayang sama kucing. Jadi bukan celaan, bukan ya, tapi justru kemuliaan. Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid. Masjid dahulu kan pasir ya lantainya, nggak kayak sekarang permadani, masya Allah. Karpet semua wangi aromanya, dijaga ya kebersihannya. Nah, nanti sampah-sampahnya jangan dibiarkan di atas karpet, jangan pada berjatuhan, biar terjaga rumah Allah ini, biar nyaman rumah Allah ini, kita nikmati bersama kenyamanannya, khusyuk ibadahnya, tenang taklimnya dan sebagainya. Panggilan kesayangan kepada Ali bin Abi Thalib. Tertidur di masjid, ketika terbangun pipinya ada tanahnya atau ada pasirnya. Dipanggil sama Nabi, ya Aba Turab, wahai bapaknya pasir. Maksudnya karena di pipinya ada pasirnya atau ada tanahnya. Dipanggilnya ya Abu Turab. Kembali kepada Abu Hurairah ya. Masih ingat enggak namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr, bapaknya dipanggilnya Sakhr Ad-Dausi. Lakabnya atau asal muasalnya dari sebuah tempat namanya Daus, makanya Ad-Dausi. Kalau orang Arab namanya singkat-singkat, Abdurrahman, Abdullah, Muhammad, Yahya, Musa, Isa. Kalau sekarang namanya panjang-panjang ya, digabung nama Nabi semuanya. Muhammad Yusuf, siapa lagi? Muhammad Yusuf Ibrahim, masya Allah, 3 nama Nabi digabung semuanya. Ya enggak masalah, namanya nama ya terserah ya, mau panjang mau pendek, selama maknanya baik, nama-nama para Nabi ya silahkan. Yang penting jangan dikasih nama-nama yang dilarang, dikasih nama-nama yang dilarang. Siapa namanya? Namanya Ibnu Syaiton, anaknya setan. Wah jangan ya. Kasih nama-nama yang baik, misalnya Bejo misalnya, atau Untung misalnya. Bahasa Arabnya apa ya, Sahal misalnya, mudah, gampang dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'ifi, daripada seorang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing keduanya, baik yang kuat ataupun yang lemah, khairun, ada kebaikannya. Ada kebaikannya, baik yang kuat ataupun yang lemah sama-sama ada kebaikannya. Akan tetapi yang lebih kuat lebih baik daripada yang lemah. Yang lebih kuat lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kemudian beliau memberikan nasihat berkaitan dengan kuatnya seorang mukmin. Ihris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan loyo. Jangan ngantuk ya, jangan loyo. Semangat nih, matanya dipelototin saja biar nggak ngantuk. Kalau mulai ngantuk digitik-gitik telapak kakinya biar hilang ngantuknya, atau dicubit sekuat-kuatnya tuh perut biar hilang ngantuknya. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan loyo. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpamu suatu musibah yang tidak menyenangkan, fala taqul, jangan katakan law anni fa'altu kana kada wa kada, kalau saja tadi aku berbuat ini pastinya begini dan begitu. Walakin, akan tetapi,
Qul, katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Yang Allah kehendaki, Allah perbuat. Fa inna law, sesungguhnya ucapan kalau saja, seandainya, waduh, coba saja nanti. Taftahu amala syaitan. Ucapan seandainya ini membuka perbuatan syaitan. Akhrajahu Muslim. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini. Imam Muslim namanya cuman Muslim saja, tidak panjang-panjang ya. Ini muridnya Imam Bukhari rahimahullah. Kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih. Riwayat-riwayatnya kuat. Tidak ada yang berani membantah atau menolak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan yang kedua, yang terkuat kedua setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari, punya kitab Sahih Muslim namanya. Dan kitab yang paling sahih ya Al-Quran tentunya. Setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sehingga kalau kita dengar suatu hadis ditutup dengan Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkannya, atau Akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkannya, atau Rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkannya, atau Akhrajahu Muslim, atau Imam Muslim mengeluarkannya, atau muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan juga Muslim, maka jangan ragu-ragu. Hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam amalan-amalan kita, karena hadisnya sahih. Hadis sahih itu disebutkan dalam ilmu hadis, awwaluha sahihu wa huwa mattasal, isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mislihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung, isnaduhu, sanadnya, rawi-rawinya, antara yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyambung terus, tidak terputus. Ini hadis yang sahih itu, orang-orangnya, rawi-rawinya, redaksinya nyambung terus sampai Rasul. Kalau bahasa kita yang sering dengar ya, sanadnya nyambung. Sanad ya bahasanya, sanad. Sanad itu rantai para perawi sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung. Tidak ada yang terputus. Kalau ada yang terputus sanadnya, maka hadisnya nggak sahih. Walam yushadza, dan tidak menyelisih hadis yang lebih sahih lagi. Sudah sanadnya nyambung, tidak menyelisih hadis yang lebih kuat dari sisi maknanya, tidak ada penyelisihan. Walam yu'al, tidak ada penyakitnya. Misalnya penyakit dalam hadis itu, rawinya hafalannya lemah, gampang lupa. Kalau kita tidak ada yang punya potensi jadi perawi hadis ya. Tadi naruh kunci aja, sejam kemudian lupa. Buka Al-Quran saja, surat Al-Falaq, An-Nas juga kadang suka lupa ya, ketukar-tukar. Hafalan kita lemah ya, nggak seperti orang dahulu. Orang-orang dahulu Masya Allah hafalannya kuat. Imam Syafi'i kalau baca buku, halaman sebelahnya ditutup, fokus pada halaman yang sedang dia baca, takut terhafalkan. Yang di samping takut terhafalkan. Nanti kalau terhafalkan, rancu nanti pemahamannya. Rancu pemahamannya. Kalau kita ngafalinya susah. Kalau Imam Syafi'i takut terhafalkan. Takut terhafalkan. Saking kuatnya hafalan beliau. Saking kuatnya hafalan beliau. Ini kembali kepada hadis sahih. Yarwihi adlun dhabitun. Sanadnya nyambung, tidak menyelisih yang lebih kuat. Tidak ada penyakit dalam hadisnya. Kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil. Rawi yang adil maksudnya istiqamah suluknya, akhlaknya bagus, istiqamah agamanya. Agamanya juga bagus, sholatnya jamaah terus.
jarang, tidak pernah berbohong, jujur, sikapnya, akhlaknya bagus, murah senyum, gampang memberi dan sebagainya. Rawinya adil, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kalau ada perempuan agamanya bagus, akhlaknya bagus, kasih tahu sama lelaki yang nyari jodoh. Kalau ada lelaki yang bagus, akhlaknya, agamanya bagus, carikan istri yang soleha. Masya Allah. Kembali ke sini. Rawinya adil, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Dhabit itu cermat hafalannya, teliti hafalannya. Yang ia dengarkan ketika dia riwayatkan sama persis seperti yang ia dengarkan. Tidak ada tambahannya, nggak ada potongannya. Saya pergi ke pasar naik kereta misalnya. Karena dia rawinya dhabit misalnya, tidak ada yang berkurang. Saya pergi ke pasar naik kereta. Kalau yang tidak kuat, nggak cermat hafalannya, mungkin ada perubahannya. Saya pergi ke pasar naik kereta api, ada tambahan apinya di belakang. Ada lagi yang nambah, saya pergi ke pasar dengan naik kereta, ada tambahan dengannya. Tapi kalau rawi yang dhabit, yang cermat, yang teliti, yang otentik, yang ia dengarkan, ia riwayatkan persis seperti yang ia dengarkan. Tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi, tidak nyelip-nyelipin sesuatu. Kalau yang suka ada selipan-selipannya dalam hadis namanya rawinya mudallis. Suka nyelip-nyelipin kata-kata di dalam hadisnya. Yang suka ngurang-ngurangi berarti hafalannya mungkin lemah. Dan rawi yang dalam hadis sahih tidak seperti itu. Hafalannya kuat, cermat. Kadang ada rawi hadis di masa mudanya atau di masa belum senja usianya, hafalannya kuat, hafalannya bagus. Akan tetapi ketika sudah mulai senja usianya, hafalannya mulai berkurang, maka enggak dianggap sebagai rawi atau periwayat hadis yang kuat lagi. Sehingga riwayatnya dia di kala masih muda diterima, akan tetapi di kala sudah tua enggak diterima. Ini cermatnya para ulama ahli hadis menyaring mana yang ucapan Nabi SAW, mana yang bukan ucapannya Nabi SAW. Ini diantara cerminan bagaimana Allah menjaga syariat Islam ini, bagaimana supaya tetap murni sampai hari kiamat nanti. Allah jadikan manusia-manusia pilihan, perawi-perawi hadis. Al-Quran semua riwayatnya mutawatir, tidak mungkin diingkari. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Quran, dia bisa kafir. Na'udzubillahi min dzalik. An mislihi, rawinya kuat, hafalannya bagus, agama dan akhlaknya dari yang semisalnya. Kalau misalnya ada 10 rawi, ada satu rawi saja yang enggak seperti itu, hadisnya enggak sampai pada derajat sahih tadi, enggak sampai pada derajat sahih. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang dijadikan rujukan dalam penukilannya, di dalam keotentikannya. Ini memang sangat ketat di dalam penyeleksian hadis-hadis sahih, sehingga semoga Allah merahmati mereka, para ulama-ulama ahli hadis yang meluangkan hidupnya berkorban untuk mencari hadis-hadis yang sahih, belajar ini, belajar itu, mengembara ke sini ke situ, mencari rawi-rawi yang membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati mereka. Pengorbanan mereka begitu besar. Mereka orang-orang kuat yang sebenarnya. Bukan kita ya, fisiknya saja yang kuat, tetapi azam itu apa ya? Tekadnya lemah. Dapat kesulitan sedikit, malas enggak mau lanjut lagi. Malasnya lebih cepat datang daripada rajinnya. Semoga Allah merahmati mereka, para ahli hadis, Allahumma amin. Sekilas tentang ilmu hadis tadi ya. Sekarang kita mencoba untuk memetik pelajaran demi pelajaran dari hadis yang sudah kita dengar tadi.
Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Maksudnya yang kuat yang bagaimana? Fi imanihi, di dalam keimanannya. Orang yang imannya kuat, maka dia akan kuat menahan marah, kuat menahan amarah, kuat bersabar, kuat belajar, kuat beribadah, kuat berzikir, kuat segala-galanya. Karena cerminan dari kuatnya iman seseorang, maka amalan-amalannya pun akan berkualitas. Nabi pernah bersabda, laisa syadidu bis-sura'ah, innamas syadidu man yamsiku nafsahu 'indal ghadabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. MMA misalnya menang, UFC misalnya menang, tinju, boxing misalnya menang, karate menang, pencak silat menang. Bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan asyadid, manusia yang kuat. Lantas siapa yang kuat? Orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Kenapa bisa kuat menahan? Karena imannya yang kuat. Iman percaya ada balasan nanti atas segala perbuatan-perbuatannya. Mau mikir dulu ketika mau nampol pipi temannya, wah nanti Allah siapkan balasan nih kalau saya nakal sama teman saya. Takut kamu kalau mau bilang kasar sama ibu, wah nanti Allah akan membalas saya nih kalau saya bersikap kasar sama ibu. Nyentak-nyentak melulu, ngelunjak-ngelunjak melulu, minta ini minta itu. Tapi ketika disuruh, nanti bu, besok saja, suruh TPA, capek lah. Giliran main lato-lato, Masya Allah. Seharian lupa waktu di rumah temannya, tangannya sampai hitam-hitam, tidak peduli. Benjut-benjut ya kalau mainan lato, apalagi yang baru awal-awal itu. Ya secukupnya saja main lato-latonya, jangan berlebihan. Waktunya pulang ya pulang, waktunya sholat ya berhenti, jangan mengganggu orang sholat. Kembali ke sini. Orang yang kuat, mukmin yang kuat di sini maksudnya mukmin yang kuat imannya. Bagaimana iman bisa kuat? Ketika diawali dengan ilmu yang bermanfaat. Orang kalau ilmunya bermanfaat akan ngefek, berpengaruh kepada keimanannya. Semakin banyak ilmunya, semakin kuat imannya, semakin banyak, semakin berkualitas amal solehnya. Ilmu yang dibarengi dengan amal soleh maka akan membuahkan keimanan yang kuat. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan amal soleh, sudah tahu tidak sholat balasannya nanti neraka sakor, tetap saja tidak sholat. Sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, yang ada nanti tambah sombong, bukan malah tambah keimanannya. Seperti Qarun misalnya, pandai dia mengolah uang. Ketika dinasihati sama teman-temannya, sama kaumnya, supaya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya, kata Qarun, aku diberikan harta yang banyak ini karena ilmuku, karena kepandaianku mengolah uang. Ketika ilmu tidak dibarengi dengan amal soleh, maka yang muncul adalah kesombongan. Makanya supaya ilmu itu berbuah amal soleh, berbuah keimanan yang kuat, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mukmin yang kuat adalah mukmin yang imannya kuat. Dan iman kuat ini akan terlahir dari ilmu yang bermanfaat. Walaupun sedikit ilmunya, tapi karena bermanfaat akan membuahkan amal soleh yang akan menguatkan keimanan seseorang. Dia berusaha agar dirinya lebih baik, agar dirinya bertambah sempurna,
dalam keimanannya tentunya, dan berusaha untuk memperbaiki orang-orang yang di sekitarnya dengan memberikan nasihat, dengan mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan, saling berpesan dalam kesabaran dan dalam kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan kuat di sini bukan sekedar kuat fisik saja. Bukan sekedar kuat fisik saja, akan tetapi kekuatan iman itulah yang terpenting. Kekuatan iman itulah yang terpenting. Nabi SAW melanjutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun, seorang mukmin yang kuat lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Mukmin imannya lemah, tapi alhamdulillah masih ada imannya. Jangan dikira mukmin yang imannya lemah tidak ada kebaikannya sama sekali, tetap ada kebaikannya. Seorang mukmin misalnya naudzubillah bersikap kasar misalnya, tapi ada iman di dalam hatinya. Sombong misalnya, tapi masih ada iman di dalam hatinya. Kadang bohong, tapi masih ada keimanan di dalam hatinya. Masih diharapkan ada kebaikan di dalamnya. Karena iman itu akan menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka, walaupun sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman kharaja minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi keimanan, maka dia akan keluar dari panasnya api neraka. Ini pentingnya keimanan. Mau banyak, mau sedikit, ada kebaikannya. Akan tetapi yang lebih baik, semakin kuat iman seseorang, semakin baik seseorang, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing seorang mukmin, baik yang kuat imannya ataupun yang lemah imannya, ada kebaikannya. Wajib untuk kita cintai. Di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Dia suka menghadiri majelis ilmu, maka dia juga suka kalau temannya ikut menghadiri majelis ilmu. Dia ingin masuk surga, dia juga ingin saudara-saudaranya juga masuk surga. Ini sifat mukmin yang sempurna imannya, tidak egois. Sebagaimana dia suka makan biskuit, dia juga suka kalau temannya juga bisa makan biskuit misalnya. Senang berbagi. Ini seorang mukmin, senang berbagi dengan yang lainnya. Tidak egois. Oh, ini harta saya kok, saya yang kerja kok, saya yang peras keringat kok, enak saja kamu ikut menikmati. Tidak seperti itu sifat seorang mukmin. Senang berbagi terhadap yang lainnya. Tidak juga rakus. Tidak rakus. Semuanya dimakan sendiri, dikuasai sendiri. Masing-masing pada setiap mukmin ada kebaikannya. Baik yang mukminnya kuat, imannya kuat, ataupun yang imannya lemah. Kemudian beliau memberikan wejangan atau nasihat. Ihris ala ma yanfa'uka. Maka bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untukmu. Nabi memerintahkan kita untuk mengerahkan sesuatu yang kita miliki untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maksimal di dalam bekerja, baik bekerja dunia ataupun bekerja akhirat. Ini bekerja bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya beramal. Beramal sinonimnya ya bekerja. Beramal kebaikan untuk dunia dan juga untuk akhirat.
jualan semangat, buat karya semangat, berangkat sekolah semangat, untuk akhirat juga semangat, berangkat ke masjid semangat, baca Al-Quran semangat, berbakti pada orang tua juga bersemangat. Pokoknya untuk segala sesuatu yang ada kebaikannya kita disuruh untuk bersemangat, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Tapi ingat, yang jadi prioritas tetap akhirat kita. Yang jadi prioritas tetap akhirat kita, sebagaimana dinasihatkan dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah engkau anugerahkan kepadamu kampung akhirat. Potensi yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan untuk akhirat. Perhatikan di situ disebutkan lebih awal dan dalam bentuk perintah yang tegas. Akan tetapi dalam urusan dunia enggak begitu tegas ungkapannya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Salat ya salat, semangat semaksimal mungkin, tapi ya jangan lupa cari ma'isyah, cari sumber penghidupan, bekerja dan sebagainya. Urusan dunia dengan ungkapan jangan lupakan duniamu. Tapi kampung akhirat dengan ungkapan cari pada potensi apa saja yang Allah berikan kepadamu, kemuliaan di akhirat. Tapi urusan dunia dengan ungkapan tapi jangan lupakan dunia. Ini menunjukkan akhirat itu menjadi prioritas. Adapun dunia sebagai tangga menuju akhirat. Ini seimbangnya dunia dan akhirat itu seperti itu. Bukan 50% 50%, tapi akhirat prioritas, dunia pendukung. Akhirat prioritas, dunia sebagai pendukung, sebagai sarana, sebagai tangga menuju kemuliaan di akhirat kita. Kita lanjutkan. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dan sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin adalah ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW tidak diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Apa bimbingan Allah untuk nabinya? Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilman, ilmu. Allah tidak menyuruhnya Rabbi zidni malan, ya Allah tambahkan aku harta, enggak. Tapi yang diperintahkan Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, berilah aku tambahan ilmu. Karena ilmu ini sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba ketika diamalkan. Barang siapa yang ingin dunia, maka wajib dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, maka wajib dengan ilmu. Bagaimana mensinergiskan antara dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Dapat dua-duanya. Tidak cuma bisa berdoa saja, tapi juga bisa berusaha. Tidak cuma doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Tapi juga bisa mengusahakannya karena punya ilmu. Bagaimana bisa menggapai hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dengan ilmu yang bermanfaat dan juga dengan amal soleh tentunya. Ilmu dan amal soleh. Ilmu membuahkan keimanan dan keimanan itu akan membuahkan amal soleh. Dan amal soleh akan menjadi sebab seseorang mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kali diiringkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang itu
berada dalam kerugian, dikecualikan yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Iman terlahir karena ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat tadi bisa mengantarkan seseorang untuk beramal soleh. Kemudian Nabi melanjutkan, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah. Penting sekali memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara kita, baik yang kecil ataupun perkara yang besar. Kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sandal kita putus misalnya, kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal dengan ucapan Allahumma yassirli amri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Dan dalam ucapan kita bismillah, dengan menyebut nama Allah, para ulama huruf ba pada kata bismillah artinya dengan meminta pertolongan. Makanya sangat dianjurkan dan sangat disunnahkan ketika kita hendak melakukan suatu kebaikan diawali dengan bismillah. Mau makan bismillah, mau wudu bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau menulis bismillah, dan seterusnya. Dalam ungkapan bismillah itu ada unsur memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huruf ba pada kata bismillah lil isti'anah, sebagai bentuk pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita faham betul arti dari la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam doa kita, dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita tidak bisa menegakkan solat kita, tidak bisa membaca Al-Quran kita, tidak bisa berpuasa kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, dan jangan loyo, jangan ngantuk, jangan patah semangat ketika berusaha menggapai kebaikan, ketika menjalani proses menuju kebaikan, jangan loyo. Ini larangan dari Nabi SAW, perintahnya semangat, larangannya jangan loyo, jangan lemah, harus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu senang apabila salah seorang dari kita melakukan suatu pekerjaan, dia mengitqankannya. Mengitqankan itu melakukan yang terbaik, semaksimal mungkin, yang terbaik. Jahit baju yang terbaik, masak semaksimal mungkin yang terbaik, ngepel yang terbaik, yang terbersih, nyapu juga yang terbersih, jalan pun yang terbaik, tidak diseak-seak sendalnya, tidak kenceng-kenceng bunyinya, hati-hati, ada lobang, ada jalan nanjak, jangan-jangan ada batu. Semua perbuatan dilakukan dengan yang terbaik, dengan kehati-hatian, tidak ceroboh. Dan Allah senang ketika seorang hamba melakukan suatu amalan, melakukannya dengan cara yang terbaik. Kemudian setelah kita bersemangat memohon pertolongan kepada Allah, tidak lemah, tidak loyo, kok hasilnya tidak seperti yang diharapkan, nasihatnya bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un,
jika menimpamu sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya gagal misalnya, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu, kalau saja seandainya aku berbuat ini berbuat itu, kana kada wa kada, maka tentunya tidak seperti ini. Misalnya sudah terlanjur belajarnya enggak maksimal, hasilnya tidak memuaskan, bilangnya sudah terlambat, kalau saja dulu saya belajar, tentunya hasilnya tidak seperti ini. Atau tadinya rencananya mau lewat jalan A, tapi kok pas berangkat lewatnya jalan B. Kebetulan qadarullah yang terjadi di jalan B itu bannya bocor karena nginjak batu misalnya atau paku misalnya, terus bilang coba saja tadi saya lewatnya jalan A, pastinya bannya nggak bocor. Ucapan seperti ini tidak diperbolehkan. Bahasa kita apa ya? Ngajok ya. Bikin kita tambah derita saja. Kalau saja nggak kayak gini, pastinya nggak kayak gini. Kalau sudah terjadi, yang kita ucapkan apa? Yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah Allah takdirkan, yang Allah kehendaki Allah perbuat. Mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Buat apa mengatakan kalau saja tadi? Ini nambah kesedihan saja, menambah penderitaan saja. Apalagi pekerjaan bersama, nyalahin orang nanti malah. Coba tadi kamu nggak kayak gini, malah yang ada tambah ribut. Ketika musibah sudah terjadi, maka yang dikatakan oleh seorang mukmin adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang Allah tetapkan sudah terjadi, yang Allah kehendaki Allah perbuat. Karena kita beriman kepada qada dan qadar, kita beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya yang terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia lemah, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kadang tidak sesuai dengan harapan, maka jangan mengatakan seandainya, tapi katakanlah sudah menjadi ketetapan Allah, yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang Allah tetapkan dan Allah kehendaki itulah yang Allah perbuat. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya ketika situasinya seperti ini? Fa inna law taftahu amala syaitan. Sesungguhnya ucapan seandainya membuka perbuatan syaitan. Dan tentunya menambah penyesalan saja. Misalnya anak kita sudah besar, ternyata bandel misalnya. Kalau tahu kayak gini, seandainya dulu saya asramakan atau pondok pesantrenkan dan sebagainya. Oh sudah terjadi, mau gimana lagi? Dikecilin lagi anaknya, kemudian dimasukkan pesantren, ya tidak mungkin. Dan tidak ada gunanya. Lebih baik kita merencanakan untuk masa depan yang terbaik. Yang sudah berlalu nggak bisa diotak-atik lagi. Kita berusaha untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah kita dengarkan, Allah memiliki sifat cinta. Di mana dalam hadis ini disebutkan orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Allah memiliki sifat mahabbah, cinta kepada hamba-hambanya. Dan kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya bervariasi, bertingkat-tingkat. Barometernya kekuatan iman hamba-hamba tersebut. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka semakin besar kecintaan Allah terhadap
hamba tersebut. Sebaliknya, semakin lemah keimanan seorang hamba, maka semakin kecil pula kecintaan Allah terhadap hamba tersebut. Kemudian di antara faidah yang selanjutnya, seyogyanya seorang mukmin yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan mukmin yang lainnya, apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Orang mukmin yang sedang mungkin hanyut dalam kemaksiatan dibilang sana masuk neraka. Nah, ini ucapan kesombongan. Ini ucapan kesombongan. Tapi justru dinasihati, diajak kepada kebaikan dan sebagainya. Atau sombong terhadap dirinya. Sudah banyak salatnya, sudah banyak hafalannya, sudah banyak amal salehnya, merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berbahaya. Seorang mukmin tetap waspada, tetap berharap, karena itulah kunci kesuksesan seorang mukmin. Ibadahnya dibangun di atas 3 hal: cinta kepada Allah, kemudian yang kedua takut kepada Allah, takut akan siksaan-siksaannya sehingga waspada, kemudian yang ketiga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal soleh berharap amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini ada anjuran untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan-kebaikan baik dunia ataupun kebaikan akhirat. Jika seseorang sudah berbuat yang terbaik disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar atau bisa dipastikan dia akan mendapatkan hasil yang terbaik, Kata orang bijak ya, proses itu tidak membohongi hasil. Kalau prosesnya baik, maka hasilnya juga baik. Kalau prosesnya sak-sae, maka hasilnya juga sak-sae. Bacanya beda, maknanya beda. Sak-sae. Ini jelek ya, tapi sae-sae. Awis-awis ya, bagus-bagus ya. Kemudian yang selanjutnya, faedah selanjutnya, wajibnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jangan sampai kita bersandar pada kekuatan kita, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, berhati-hati dari sifat loyo, patah semangat, berkecil hati, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap optimis, jangan loyo ketika berusaha menggapai kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wajibnya beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, larangan dari mengucapkan ucapan lau, seandainya, ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dan disyariatkan untuk mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Coba diulang bareng-bareng. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sekali lagi coba. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Artinya Allah sudah mentakdirkan, dan yang Allah kehendaki itulah yang Allah perbuat, dan itulah yang terjadi. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang terakhir ya, berhati-hati dari tipu daya syaitan. Contohnya kayak tadi ucapan lau, ini termasuk perangkap-perangkap syaitan. Maka kita ucapkan yang baik-baik saja, jangan mengucapkan yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada sesi tanya jawab enggak? Itu angkat tangan tuh, mau tanya tuh. Yang angkat tangan berarti mau bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak,
Kalau tidak ada ya kita sudahi malam Jumat ini dengan kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf jika benar dari Allah, jika keliru dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan tersebut, dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dengarkan supaya ilmu kita berbuah amal soleh. Jangan sampai ilmu kita seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila simarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa berbuah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.